Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita harus tetap bersyukur ya, karena hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita mulai dulu dengan doa. Rifki silakan pimpin temannya untuk berdoa. Rifki sakit, Bu. Oh, Rifki sakit. Kalau begitu yang pimpin doa untuk hari ini adalah Ahmad. Sekaligus kita mendoakan teman kita Rifki, semoga cepat disembuhkan. Silakan Ahmad. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ahmad. Sebelum mulai, kalian siapkan dulu alat tulisnya. Kemudian lihat, cek kebersihan di sekitarnya. Sudah bersih kan? Sudah. Ingat ya, dimanapun itu kalian tetap harus selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari apa? Iman. Ibu cek juga dulu kehadirannya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Rifki yang sakit ya. Oke, hari ini Ibu ada permainan baru untuk kalian. Permainan ini namanya adalah permainan tebak warna. Jadi ketika Ibu nanti menampilkan, yang kalian sebut itu misalkan kayak ini. Yang kalian sebut itu adalah warnanya, bukan tulisannya. Bisa? Bisa. Kita mulai ya? Kita mulai. Yang pertama dulu. Ungu, Hitam, kuning, merah, orange, hijau, putih, ungu, hitam, kuning, merah, orange, hijau. Semakin cepat, tapi Ibu bangga, berarti konsentrasi kalian cukup bagus. Karena dari beberapa kali menyebutkan hanya ada beberapa orang yang salah, ya. Kemudian minggu lalu kalian belajar tentang apa? Sampai bisa ingat pelajaran minggu lalu itu apa? Minggu lalu
barisan dan deret geometri. Nah, dari barisan dan deret geometri kira-kira yang paling kalian ingat itu apa yang kita pelajari minggu lalu? Apa? Naisha? Ya. Barisan geometri adalah barisan di mana hasil bagi atau rasio suku-suku yang meneruskan selalu sama. Bagus. Berarti itu polanya ya. Kemudian ada yang lain lagi. Kalau rumus suku Kn adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. AR dikali A dikali R pangkat N kurang 1. Kemarin masih ada yang satu tuh. Kan itu suku Kn. Kan? Ada lagi? Siapa? Saya, Bu. Ya, Nova. Untuk R lebih besar dari 1, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kan R dikurang 1. Untuk R 1 Sn sama dengan R lebih kecil 1. R lebih kecil 1. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang N. Itu rumus dari apa? Deret. Rumus dari deret geometri. Ya, kalian harus lebih rajin lagi mengulang pelajaran di rumah. Kemudian jangan lupa selalu mengulang-ulang untuk latihan soal. Jadi hari ini yang akan kita pelajari itu masih tentang barisan dan deret geometri. Tapi kemarin kan barisan dan deret geometri yang kita pelajari itu sukunya berhingga. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana nanti menjumlahkan barisan geometri dengan suku yang tak hingga. Itu dinamakan adalah deret geometri tak hingga. Tujuan pembelajarannya yang akan kita capai hari ini adalah seperti biasa. Kalian itu membiasakan diri untuk selalu berdoa seperti yang kita lakukan tadi sebelum belajar. Kemudian bersikap jujur, disiplin, dan bekerja sama melalui proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan kedua itu adalah bagaimana nanti kita menemukan konsep deret geometri tak hingga dengan teliti dan benar. Kemudian tujuan yang ketiga yang akan kita capai adalah bagaimana kita nanti bisa memecahkan, setelah menemukan konsep, kita memecahkan masalah matematika menggunakan rumus deret geometri tak hingga dengan teliti dan benar. Yang terakhir atau keempat adalah bagaimana nanti kita memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga dengan teliti dan benar. Untuk mencapai tujuan ini, Ibu akan berikan dua masalah. Masalah ini silakan kalian amati. Kemudian kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari masalah ini. Yang masalah yang pertama itu adalah ini. Ada dua barisan. Barisan pertama itu adalah 1, 2, 4, 8, 16. Kemudian barisan yang kedua itu adalah 9, 3, 1/3, 1/9, 1/27 dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah jumlah barisan di atas jika suku-sukunya tak hingga? Apakah dapat dijumlahkan atau bagaimana? Itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang masalah yang kedua. Ini masalah kedua. Ada sebuah bola yang dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 10 meter. Setiap kali menyentuh lantai, bola itu akan memantul dengan tinggi pantulan 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan panjang lintasan bola sampai berhenti? Dari kedua masalah ini, kira-kira apa yang bisa kalian, informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Ibu? Ya, Ahmad. Untuk masalah 1, barisan pertama jumlahnya akan semakin besar, susah ditentukan. Sedangkan barisan kedua jumlahnya semakin sedikit. Menurut Ahmad, ya, barisan pertama itu 1, 2, 4, 8, 16 katanya susah dijumlahkan karena jumlahnya akan semakin besar. Terus yang lain lagi, ada lagi? Saya, Bu. Naisa. Untuk masalah 2, tinggi pantulannya semakin lama semakin berkurang. Barisannya semakin yang barisan yang kedua kalau dijumlahkan dia akan semakin kecil, berkurang kan? Ya. Kemudian ada lagi, Bu. Ya, silakan Ibu. Pantulannya dijatuhkan dengan keras, pantulannya bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk yang masalah 2 ya. Masalah 2 Firda katanya kalau bolanya dijatuhkan, pantulannya bisa lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu untuk masalah 2 ini memang benar bisa. Tapi lihat masalah 2 ini itu dijatuhkan tanpa tekanan, dijatuhkan seperti
ini. Beda kalau dihempaskan seperti ini dengan menggunakan kekuatan. Kalau memang dijatuhkan seperti ini dengan ditekan, berarti bisa saja ketinggiannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi ini hanya dijatuhkan seperti ini. Dijatuhkan. Firda bisa? Ada lagi yang lain? Bu, saya mau bertanya. Ketika apa? bola dijatuhkan ke lantai, itu akan memantulkan ke atas lagi. Begitu seterusnya sampai berhenti. Berarti ada panjang lintasan ke atas dan ke bawah. Apakah ini nanti berpengaruh pada saat kita akan menghitung panjang lintasannya? Tadi Ahmad bilang, katanya kalau dijatuhkan itu kan ada nanti memantul ke atas, ada memantul ke bawah. Apakah kata panjang lintasannya nanti itu akan berpengaruh jika dihitung? Ada yang bisa jawab? Ada? Tidak ada. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi, itu semua akan kita selesaikan di LKPD yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompok, ya. Tapi sebelumnya Ibu perhatikan dulu pembagian kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Del, Cindy, Siti Hajar, Narmi, sama Sakti. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah Rifki, Nova Samulu, Olivia, Syahira, dan Firda. Kelompok yang ketiga Ahmad, Yisra, Anissa Sumawati, Naisha, dan Milasari. Sudah dulu berdasarkan kelompok kan? Belum? Silakan dulu berdasarkan kelompoknya. Silakan. Lihat. Kelompok 1 itu di sebelah kiri. Kelompok 1 di sebelah kiri. Kelompok 2 di sini. Sudah. Kelompok 3 yang di sebelah kanan. Kelompok 3 sebelah kanan. Sudah. Oke. LKPD-nya itu Ibu kan sudah bagi LKPD-nya untuk yang individu. Yang belum bagi itu adalah LKPD kelompok. Jadi Ibu bagi dulu untuk LKPD kelompoknya. Perhatikan dulu. Untuk pengisian LKPD antara LKPD kelompok dan individu masih sama dengan minggu lalu. Ibu sudah tidak jelaskan karena kalian sudah paham kan? Sudah? Ya. Sisa Ibu ingatkan untuk pengerjaan LKPD, Ibu harap kalian baca dengan teliti petunjuk-petunjuk soalnya, petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD. Kemudian untuk presentasinya agak berbeda dengan minggu lalu. Presentasi kali ini satu kelompok itu hanya mempresentasikan satu masalah. Jadi kelompok 1 nanti mempresentasikan masalah 1, kelompok 2 masalah 2, dan kelompok 3 masalah 3. Paham? Paham. Sebelum ini kita mulai ada pertanyaan. Silakan Cindy. Bu, misalkan nanti kami selesai membuat presentasinya dan waktunya sudah habis, bagaimana Bu? Sebenarnya kalau namanya berkelompok itu sebenarnya harus kerjasama, ya. Kerjasama, usahakan bagaimana membagi tugas supaya bisa selesai dengan tepat waktu. Itulah di situ kerjasamanya. Kemudian Ibu sangat harapkan keaktifan kalian dalam diskusi, karena keaktifan kalian saat diskusi itu tetap Ibu nilai, ya. Tapi kalau memang nanti belum selesai dan waktunya sudah habis, bisa kalian presentasikan langsung di depan kelas dengan cara membaca yang di LKPD. Paham? Paham Cindy? Ya. Masih ada lagi? Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada? Sudah tidak ada. Jadi silakan kalian kerjakan LKPD-nya, diskusi dengan baik dengan temannya. Ibu beri waktu untuk pengerjaan LKPD itu 15 menit. Silakan. Kenapa? Ada masalah?
Jangan lupa sambil mengerjakan siapkan jawaban untuk presentasinya. Ya.
waktunya sisa sekitar 5 menit. Jadi tentukan memang untuk presentasinya, kemudian tentukan memang siapa yang akan presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, waktunya sudah habis. Jadi yang mempresentasikan pertama itu adalah kelompok 1 untuk masalah 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke, kita persilakan dulu untuk kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Perhatikan kedua barisan berikut. Barisan 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Barisan 9, 3, 1/3, 1/9, 1/27 dan seterusnya. Dapatkah kalian menentukan jumlah untuk suku Tahingga? Tuliskan hal yang diketahui dari masalah 1 di atas. Rasio barisan. Jawabannya adalah barisan pertama rasionya 2, barisan kedua rasionya 1/2. Untuk barisan pertama, coba amati arah barisan menuju ke arah mana. Lalu tentukan apakah barisan tersebut juga dapat dicari jumlahnya untuk n Tahingga. Jawabannya adalah untuk barisan pertama suku-sukunya semakin besar. Jika dijumlahkan untuk suku Tahingga, maka jumlahnya akan semakin besar sehingga tidak dapat ditentukan jumlahnya. Untuk barisan kedua, coba amati arah barisan menuju ke arah mana. Lalu tentukan apakah barisan tersebut dapat dicari jumlahnya untuk n Tahingga. Jawabannya adalah untuk barisan kedua suku-sukunya semakin kecil. Jika dijumlahkan untuk suku Tahingga, maka jumlahnya akan semakin kecil atau menuju 0 sehingga dapat ditentukan jumlahnya. Setelah kalian mengetahui barisan mana yang dapat dicari jumlahnya, dapatkah kalian menentukan rumus deret geometri Tahingganya? Untuk menentukan rumus deret geometri, lengkapilah bagian yang kosong di bawah ini. Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Karena N menuju Tahingga, maka limit N menuju Tahingga Sn sama dengan limit N menuju Tahingga A dikali 1 kurang N pangkat N per 1 kurang R sama dengan limit N menuju Tahingga A dikurang AR pangkat N per 1 kurang R sama dengan limit N menuju Tahingga A per 1 kurang R dikurang AR pangkat N per 1 kurang R sama dengan limit N menuju Tahingga A kurang 1 per A per 1 kurang R dikurang A per 1 kurang R. Limit N menuju Tahingga Rn adalah 0. Limit N menuju Tahingga Rn adalah 0 sama dengan A per 1 kurang R kurang A per 1 kurang R dikali 0 sama dengan A per 1 kurang R. Kesimpulannya adalah deret geometri Tahingga dengan R lebih besar dari 1, jumlah sukunya tidak dapat ditentukan karena nilainya menuju Tahingga yang disebut deret geometri Tahingga divergen. Deret geometri Tahingga dengan R lebih kecil dari 1, jumlah sukunya dapat ditentukan karena nilainya semakin kecil atau menuju nilai tertentu yang disebut deret geometri Tahingga konvergen. Nah, itu jawaban dari kelompok 1 untuk masalah 1. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditambahkan dari hasil presentasinya Ria? Ada? Sahira? Jawaban nomor 4, kenapa bukan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1 yang digunakan
Real. Karena dari jawaban nomor 3 barisan yang kedua itu bisa dijumlahkan dan R lebih kecil dari 1. Ibu saya menambahkan jawaban Ibu. Ya sendiri. Karena Sn sama dengan A kali dari N dikurang 1 dibagi R kurang 1 itu untuk R lebih besar 1 maka tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana kelompok 2? Katanya tadi kan R yang lebih kecil 1, makanya menggunakan rumus yang itu. Bagaimana kelompok 2? Ya Bu. Aha. Ada lagi dari kelompok 3? Tidak ada. Kalau begitu kita persilakan kemudian untuk duduk dan kita beri tepuk tangan kemudian untuk kelompok 1 adalah masalah 1. Sekarang untuk masalah 2 kita persilakan lagi untuk kelompok 2. Silakan Hafiz. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 10 meter. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut memantul dengan ketinggian pantulan 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Dapatkah kalian menentukan panjang lintasan bola sampai berhenti? Nomor 1. Untuk memecahkan masalah di atas, coba kalian perhatikan ilustrasi pantulan berikut. Tinggi pantulan awal U1 sama dengan A adalah 10 meter. Tinggi pantulan kedua U2 sama dengan 3/4 dikali 10 sama dengan 15/2. Tinggi pantulan ketiga U3 sama dengan 3/4 dikali 15/2 sama dengan 45/8. Tinggi pantulan keempat U4 sama dengan 3/4 dikali 45/8 sama dengan 135/32. Tinggi pantulan kelima U5 sama dengan 3/4 dikali 135/32 sama dengan 405/138 dan seterusnya sampai berhenti. Nomor 2, tuliskan tinggi pantulan bola di atas dalam bentuk barisan. Jawabannya adalah 10, 15/2, 15/2, 45/8, 45/8, 135/32, 135/32, 405/128, 405/128 dan seterusnya. Nomor 3, uraikan cara menghitung panjang lintasan bola. Barisan lintasan ke bawah 10, 15/2, 5/8, 135/32 dan seterusnya. Barisan lintasan ke atas 15/2, 45/8, 135/32 dan seterusnya. Jadi jumlah lintasan ke bawah S tak hingga sama dengan A/1 dikurang R sama dengan 10/1 dikurang 2/4. 3/4. R-nya tak 3/4. Oke. 10 sama dengan 10/4/4 dikurang 2/4 sama dengan 10. 3/4. 3/4 sama dengan 10/1/4 sama dengan 10 dikali 4/1 sama dengan 40 meter. Jumlah lintasan ke atas S tak hingga sama dengan A/1 dikurang R sama dengan 15/2/1 dikurang 3/4 sama dengan 15/2/1/4 sama dengan 15 dikali 4/2 dikali 1 sama dengan 60/2 sama dengan 30 meter. Jadi panjang lintasan bola adalah panjang lintasan ke bawah ditambah panjang lintasan ke atas sama dengan 40 tambah 20 sama dengan tambah 30. Tambah 30 tadi tak? ya Bu. Ya. 30 sama dengan 70 meter. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 2 untuk masalah 2. Bagaimana? Apa ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 3? Ada? Ada? Ahmad? Bu, hasil kami berbeda, Bu. Panjang lintasan yang kami peroleh adalah 40. Bagaimana Oleh? Tanggapan
sementara dia hanya menjumlah lintasan bawahnya. Karena lintasannya ada lintasan ke bawah dan ada lintasan ke atas, jadi kami jumlahkan. Betul Ahmad, karena tadi ada lintasan ke bawah dan ada lintasan ke atas. Jadi kelompok 2 menjumlahkan, dan itu memang betul. Masih ada? Masih ada? Sudah ada, kalau tidak ada silakan Olive duduk. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kemudian untuk masalah 3 dipresentasikan oleh kelompok 3. Siapa yang presentasi? Yang masalah 3 Ahmad. Bukan, masih masalah 3 Ahmad. Itu masih masalah 2. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk masalah 3, suku pertama dan jumlah tahingga dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 72 dan 84. Tentukan rasio deret tersebut. Diketahui suku pertama A sama dengan 72. S tahingganya deretnya 84. Yang ditanyakan di sini adalah rasionya. Untuk penyelesaiannya, kami menggunakan rumus S tahingga sama dengan suku pertama A dibagi 1 kurang R, sehingga 84 sama dengan 72 dibagi 1 kurang R menjadi 1 kurang R sama dengan 72 dibagi 84. Kemudian diperoleh R sama dengan 1 kurang 72 dibagi 84. Penyebutnya kita samakan menjadi R sama dengan 84 dikurang 72 dibagi 84. Sehingga diperoleh R sama dengan 12 dibagi 84. Lalu kita sederhanakan menjadi R seper-7. Jadi rasionya katanya yang diperoleh kelompok 3 itu dari masalah 3 adalah seper-7. Bagaimana kelompok 2 dan 1? Apa ada perbedaan atau jawabannya sama? Itu jawaban kami sama. Jawabannya kelompok 1 jawabannya sama. Kalau kelompok 2 bagaimana? Sama? Jawaban kami juga sama. Berarti untuk masalah 3 tidak ada masalah ya? Semua jawaban kelompok sama. Jadi saya persilakan Anissa duduk dulu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Sebelum lanjut dari penjelasan temanmu tadi tentang apa yang kita diskusikan, Ibu ingin menambahkan sedikit penjelasannya. Perhatikan dulu, Ibu jelaskan sedikit dari hasil diskusi kalian tadi. Pada masalah 1 itu barisannya ada 2 seperti ini ya. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kemudian barisan kedua itu 9, 3, seper-3, seper-19, seper-27 dan seterusnya. Ini kedua-duanya barisan apa? Barisan geometri. Yang pertama itu rasionya adalah berapa? 2. Kalau yang barisan kedua rasionya berapa? Seper 2. Pertanyaannya, dapat katanya dijumlahkan kalau suku-sukunya tahingga. Untuk barisan pertama seperti yang dijawab dari kelompok 1, kalau dia dijumlahkan ini sukunya akan semakin besar atau jumlahnya semakin besar. Ya, ada tadi informasi di LKPD sebelum kalian mengerjakan tadi yang disimpulkan oleh kelompok 1. Ini disebut deret geometri tahingga yang divergen. Karena kenapa dia divergen? Dia tidak bisa ditentukan jumlahnya karena akan semakin menuju tahingga. Kemudian barisan yang kedua, ini kalau dijumlahkan ini suku-sukunya sampai tahingga, nilainya akan semakin kecil atau menuju nilai tertentu. Ini dinamakan kalau dijumlahkan adalah deret geometri tahingga konvergen. Ini tadi kan untuk yang masalah pertama bagaimana menjumlahkan ya, yang barisan tadi yang untuk yang konvergen kan, yang konvergen yang bisa dijumlahkan ya. Kenapa tadi kelompok 1 menggunakan rumus ini? Karena ini masih ingat, ini kan rumus deret geometri jika rasionya lebih kecil 1. Tadi kan yang bisa dijumlahkan itu adalah yang barisan yang kedua, yang rasionya seper-2. Jadi kita gunakan rumus ini. Kemudian karena n-nya menuju tahingga, maka kita gunakan
12. Limit itu lihat, limit N menuju tahingga dari Sn itu sama dengan limit N tahingga menuju yang ini. A dikali 1 kurang R pangkat N sama dengan dibagi 1 kurang R. Nah, limit ini dikali masuk. Limit N menuju tahingga A dikali 1 itu A. A dikali R pangkat N itu A dikali R pangkat N dibagi 1 kurang R. Nah, tadi kelompok S1 sudah benar. Di sini A, kenapa di sini A? Karena ini dipisah. A dibagi 1 kurang R baru dikurang A dikali R pangkat N per 1 kurang R. Nah, kemudian limit N menuju tahingga A dibagi 1 kurang R. Ini A 1 kurang R yang di sini dikeluarkan. Kenapa? Karena ini kan tidak mengandung variabel N. Yang dilimitkan itu adalah R pangkat N. Nah, ada sifat di limit. Kalau limit R menuju tahingga dari R pangkat N, jadi nanti ini adalah limit R menuju limit R pangkat tahingga itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh, lihat, A dibagi 1 kurang R dikurang ini A dibagi 1 kurang R. Ini hasilnya berapa tadi? 0. Ini 0 kali ini kan 0. Jadi sisa A dibagi 1 kurang R. Nah, inilah rumus untuk menentukan deret tahingga, deret geometri tahingga. Ini yang digunakan. Kemudian ini tadi kesimpulan dari kelompok 1 sama. Deret geometri tahingga itu adalah deret geometri yang memiliki banyak suku tahingga. Bentuk umumnya dijumlahkan seperti ini: A ditambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 3 sampai seterusnya karena tak berhingga. Sehingga lihat, jika deret geometri tahingga dijumlahkan itu dia mempunyai jumlah atau limit jumlah atau konvergen hanya jika R-nya lebih kecil 1 atau nilai mutlaknya. Itu nilai mutlak berarti antara negatif 1 dan 1. Dan rumusnya adalah S tahingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai limit jumlah atau divergen jika nilai mutlaknya lebih besar sama dengan nilai mutlak dari R atau R-nya itu lebih besar dari 1. Kemudian yang masalah yang kedua tadi yang dibacakan yang dipresentasikan oleh kelompok 2, betul bahwa ini pertama kita tentukan U1-nya adalah 10 meter karena dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Kemudian ketika dia memantul akan ketinggian 3/4 dari 10. 3/4 dari tinggi 10-nya. Jadi diperoleh U2-nya itu 15/2. Kemudian U3 lagi. U3 lagi berarti 3/4 dari U2. Diperoleh 45/8 sampai tadi U4 dan U5 yang dijelaskan oleh kelompok 2. Ya, jadi nanti di sini 3/4 dikali 45/8. Kemudian dari U5 lagi hasil 3/4 dari U4. Sehingga bentuk barisannya itu karena dia dilewati 2 kali. Ingat, kan dia kalau dijatuhkan memantul ke atas, kemudian turun lagi. Berarti ada lintasan ke atas, lintasan ke bawah. Makanya lintasannya itu dilewati 2 kali kecuali suku pertama. Jadi 10, 15/2, 15/2, 45/8, 45/8 dan seterusnya. Sehingga kalau kita jumlahkan seperti yang dipresentasikan tadi oleh kelompok 2, untuk panjang lintasan ini kan lintasan ke bawah karena pada saat dijatuhkan ini A-nya pertama. Kemudian ini kan yang naik. Berarti yang ke bawah itu 10, 15/2, 45/8 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau menghitung jumlah lintasan yang turun atau ganjil, kita mulai U1-nya itu atau A-nya itu 10. Tapi kalau panjang lintasan ke atas, kita mulai A-nya dari 15/2 seperti yang dipresentasikan tadi kelompok 2. Sehingga untuk menghitung panjang lintasan itu adalah jumlah lintasan naik ditambah jumlah lintasan turun. Seperti itu. Kalau ini tadi yang masalah 3 kan dari masalah yang semua paham. Semua paham. Jadi itu yang saya bisa tambahkan. Kemudian dari hasil diskusi LKPD, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan hasil diskusinya? Ibu. Ya. Untuk deret geometri tahingga dengan R lebih besar dari 1, jumlah sukunya tidak dapat ditentukan.
Sedangkan Ya. deret geometri tak hingga dengan R kurang dari 1, jumlah sukunya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus S tak hingga sama dengan suku pertama A dibagi 1 kurang R. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya. untuk masalah 2, untuk menghitung panjang lintasannya maka harus menjumlahkan lintasan ke bawah dan lintasan ke atas pada saat bola memantul. Ya. Kalau untuk yang masalah 2 ya. Ada lagi yang lain? Sudah tidak ada? Jadi Ibu rasa hari ini untuk diskusinya kita sudah cukup. Sekarang sebelum kita evaluasi, seperti biasa Ibu terlebih dahulu memberikan kalian latihan soal. Silakan lihat linknya, Ibu sudah kirim di WA group. Bisa terbuka semua linknya? Bisa? Bisa. Soalnya cuma 3 nomor ya. Lebih teliti menghitung supaya nanti kalau evaluasi tidak salah lagi dalam perhitungan, karena biasanya itu kalian paham, cuma terkadang di tengah-tengah itu ada kesalahan dalam perhitungan, jadi lebih teliti lagi. Sudah? Sudah? Ibu cek dulu ya. Oke, hampir semua sudah selesai. Lagi 2 orang. Oke, sudah. Ibu cek hampir semuanya benar. Hanya di nomor 1 yang ada yang salah dalam perhitungan. Jadi Ibu jelaskan yang nomor 1 saja ya. Ya, nomor 2, nomor 3 tidak ada masalah. Ini lihat nomor 1. Nomor 1 itu tentukan jumlah deret tangga dari 16, 8, 4, 2. Lihat, rasionya ini kan berapa? 8 bagi 16 itu kan 1/2. Ya, A-nya adalah 16. Jadi untuk ini karena R-nya lebih kecil 1, berarti bisa ditentukan jumlahnya ya. Jadi kita menggunakan rumus S tak hingga A dibagi 1 kurang R. A-nya itu 16, ya. 1 dikurang R itu 1/2. Ini kemudian sama kamu menyebutnya. 1 dikurang 1/2 itu sama kalau 2/2 dikurang 1/2. Jadi hasilnya 1/2. Ini kalau ini pembagi begini, ini kan bisa diubah menjadi kali. Tapi yang ini dibalik. Dikali 2. 16 kali 2 maka hasilnya 32. Paham? Ya, paham? Masih ada pertanyaan sebelum kita evaluasi? Masih ada? Tidak ada? Berarti sudah siap evaluasi kan? Siap? Siap?
Usahakan tidak ada yang kerjasama. Satu orang pindah sini, supaya agak jarak. Karena evaluasi itu dikerjakan secara mandiri, bukan lagi berkelompok. Ya, kasih jarak, fungsinya, kasih jarak. Oke. Masih ada, sudah. Ingat, jangan lupa tulis nama kelas, nama di kelasnya, ya. Waktunya 10 menit. Soalnya hanya 3 nomor. Ibu yakin kalian bisa. Silakan. Udah susah tuh.
Yang sudah selesai sudah bisa dikumpulkan. Yang lain? Sambil Ibu periksa hasil evaluasinya, silakan kalian menuliskan kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, Ibu sudah selesai memeriksa. Alhamdulillah semua tuntas, tapi ada pengecualiannya. Nilainya agak rendah dari minggu yang lalu. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya. Untuk deret geometri tak hingga dengan R lebih kecil dari 1, jumlah sukunya tidak dapat ditentukan. Sedangkan deret geometri tak hingga dengan R lebih besar dari 1, jumlah sukunya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Oke, jadi untuk pembelajaran kita keseluruhan hari ini, kita simpulkan bahwa untuk barisan geometri, deret geometri tak hingga, kalau R-nya lebih besar 1 berarti tidak dapat ditentukan jumlahnya. Itu dinamakan, tadi kan ada di KPDN deret divergen, ya. Kemudian kalau R-nya lebih kecil bisa ditentukan dengan menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. Nah, itu dinamakan deret geometri tak hingga konvergen. Karena waktu juga yang membatasi kita, kemudian ingat minggu depan itu kita sudah siap-siap menghadapi ujian akhir semester. Jadi ini pertemuan terakhir ya, sebelum kita ujian semester. Jadi Ibu ingatkan untuk selalu belajar, semua materi diulangi di rumah, dan ingat selalu banyak latihan soal. Kemudian yang terakhir, Ibu tidak bosan-bosan ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga minggu depan Rifki sudah bisa bergabung lagi untuk ikut ujian akhir semester. Jadi kalian yang
kurangi mobilitas yang tidak perlu dan selalu ingat taat untuk masalah prokes. Nah, jadi Ibu akhiri hari ini, silakan Ahmad, karena Rizky tidak ada, silakan Ahmad siapkan temannya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.